Oke ya, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik rekan mahasiswa, hari ini kita akan lanjutkan ya di pertemuan ketiga. Pertemuan ketiga kita akan berbicara tentang penentuan lokasi. Penentuan lokasi fasilitas produksi. Nah, di minggu-minggu sebelumnya kita sudah berbicara ya masalah pengantar, ya ruang lingkup dari manajemen operasional itu apa. Nah, hari ini kita akan berbicara tentang lokasi. Lokasi ini penting banget ya. Penting nggak menurut teman-teman? Karena kenapa? Karena lokasi ini adalah penentuan orang dari ibaratnya mulai dia produksi sampai dengan dia ke tangan konsumen, itu adalah tempat yang paling ini. Pak, sekarang kan online ya tidak masalah lah gitu dengan tempat. Online juga saat ini ada berbagai macam hal yang memang tertutupi dengan yang harus tempat yang strategis. Orang kalau kita online pun kita tidak punya tempat, orang pun berpikir lokasinya di mana, tempatnya di mana. Kecuali kalau Anda reseller ya, kalau reseller nggak masalah. Tapi untuk perusahaan intinya itu harus punya tempat lokasi yang strategis. Kalau nggak punya, nggak bisa orang percaya. Ya, salah satunya kepercayaan seseorang itu adalah penentuan dia harus ada lokasinya tepat, kemudian juga dia perlu yang namanya adanya fasilitas gitu. Fasilitasnya apa di situ untuk ininya. Penting ini ya. Nah, kemudian selanjutnya setelah kita melakukan adanya penentuan lokasi ya. Penentuan lokasi berikutnya adalah selain dengan fasilitas yang ada, ini pun sangat penting banget ya, karena fasilitas mau tidak mau itu harus lengkap sarana dan prasarana. Ada sarana, ada prasarana. Kalau sarana itu yang terlihat besar, utuhnya. Apa itu? Misalnya sarana gedung. Nah, gedung ini adalah sarana. Prasarananya apa? Prasarana itu adalah yang mendukung sarana. Contohnya ada meja, ada whiteboard, ada kursi. Itu adalah prasarana. Termasuk Infocus juga itu adalah prasarana pelengkapnya. Jadi kalau Anda punya kantor, kantor itu gedungnya. Di dalamnya ada semua pas dalamnya seperti kayak kursi-kursi, komputer dan sebagainya, itu adalah prasarana yang harus dilengkapi. Begitupun dengan produksi, dengan alat produksi itu juga penting. Kenapa dikatakan penting? Karena kalau misalnya itu tidak bisa kita penuhi, ya maka kita nggak bisa untuk bisa menjalankan produksi dengan baik. Ini di bab ketiga kita akan berbicara nih bagaimana tentang tujuan penentuan lokasi fasilitas produksi. Tujuannya dalam penentuan lokasi fasilitas produksi, yang pertama kita harus bisa meminimumkan biaya investasi dan biaya operasional. Kalau Anda usahanya baru muncul ya, mau tidak mau penentuan lokasi ini untuk meminimalisir, ya minimal adanya investasi yang cukup besar. Anda bisa membeli atau Anda sewa, ya kan? Atau Anda kerjasama tempat dan sebagainya, silahkan gitu. Itu untuk menghemat atau untuk meminimumkan biaya investasi dan biaya operasional. Nah, kemudian yang kedua teman-teman bisa dapat melayani konsumen dengan lebih baik. Bagaimana kalau lokasinya tepat, fasilitasnya juga lengkap ya, otomatis konsumen itu akan puas dan merasa terlayani dengan baik. Yang ketiga adalah bagaimana bisa memperluas adanya perusahaan. Sebisa mungkin perusahaan ini kalau dia punya beberapa lokasi itu lebih baik. Misalnya ada produksi aqua juga sama. Ada yang produksi aqua di Jawa Barat itu tepat lokasinya di mana? Ya kan? Di mana? Kemudian di Tangerang bagaimana? Di Jakarta di mana? Di Jawa Tengah bagaimana? Itu juga kenapa? Karena kalau pabriknya sedikit, secara otomatis bayangkan berapa banyak untuk biaya distribusi yang dihabiskan untuk dia mengirimkan dari tangan produsen ke tangan konsumen. Pertamina aja yang kita teknikan. Dia kalau misalnya mungkin dia produksi di beberapa tempat, kalau satu tempat aja mungkin dia akan kewalahan bagaimana pengirimannya ke daerah-daerah terpencil. Papua misalnya. Dengan biaya yang cukup mahal ke sana, ya, terus juga belum dari perjalanan itu mereka juga banyak menghadapi berbagai macam rintangan ya, berbagai macam hal-hal yang harus mereka hadapi, sehingga ketika dia sampai ke tangan konsumennya itu harus bagaimana. Kedua, bagaimana kita sekarang menganalisis nih dalam penentuan lokasi.
Penentuan lokasi ini yang pertama adalah bagaimana kita menentukan pabrik baru atau perusahaan baru yang akan kita buka. Ini juga sama. Lihat keamanannya bagaimana. Lihat selain keamanan dari jarak dari seorang produsen atau pabrik kita ini untuk distribusinya bagaimana. Biasanya kan perusahaan itu tetap di dalam kawasan perusahaan yang memang akses tolnya mereka itu lebih dekat dan lebih cepat. Kenapa? Karena itu adalah syarat mereka untuk bisa mempercepat dari proses pengiriman. Jangan sampai adanya keterlambatan ataupun kekurangan dari seorang konsumen untuk bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Ini adalah penentuan lokasi yang baru penting. Teman-teman juga sama, teman-teman mau bikin usaha, lokasinya di mana? Strategis Pak, strategis banget gitu. Atau mungkin dari halnya kita berpikir bahwa yang namanya kebutuhan kita, kebutuhan keinginan kita, itu selalu kita berpikir bahwa yang namanya tempat yang strategis itu yang seperti apa. Bahkan orang Cina itu dia berpikir bahwa yang namanya tempat tusuk sate itu bagus buat usaha. Mungkin kalau buat rumah, ya sebagian orang itu, oh ini nggak bagus Pak. Kalau buat rumah tinggal, karena dari jalanan itu udah langsung di depan rumahnya sendiri gitu ya. Nah, tapi kalau buat usaha bagus. Dari semua sudut orang akan melalui itu dan terlihat. Ya kan? Itu yang tusuk sate. Makanya orang-orang Cina itu dengan tempat seperti itu adalah tempat yang baik bagi orang yang mempercayai apa yang mereka yakini. Itu biasanya adat ya, adat budaya yang setempat ketika memang dia meyakini itu yang terjadi. Mitos. Nah, mitos ini terkadang tergantung dari orangnya. Kalau yakin benar. Tetapi kalau misalnya antara kita dan orang tua mengatakan hari ini kurang baik, sementara hari yang ini yang baik hari ini. Gitu. Nah, kalau kita yakin itu terjadi. Tapi kalau kita tidak yakin itu tidak akan terjadi karena keyakinan. Karena prasangka kita tergantung prasangka Allah, prasangka Tuhan di situ. Nah, terus bagaimana Pak kalau misalnya Anda mau menentuin tanggal pernikahan, tetapi dengan orang tua berbeda nih tanggalnya nih. Oh ini nggak bagus segala macam. Itu juga sama. Dan kita selaku yang memang mengerti pada hal itu, kita tidak usah berdebat. Ya, win-win-nya yang paling gampang adalah kita ikuti keyakinan orang tua kita, keyakinan orang tua calon mertua kita, dengan kita berkeyakinan bahwa semua hari itu baik. Kapan itu bisa diputus? Ketika mata rantai itu sudah ada di kita. Karena kalau mata rantai kita masih ada orang tua, kita dosa. Nanti ujung-ujungnya Anda berantem kan gara-gara gitu aja. Nah, kemudian yang kedua adalah bagaimana kita penentuan lokasi cabang baru bagi pabrik yang ada. Kita lakukan ekspansi cabang-cabang. Makanya cabang-cabang ini penting banget gitu, mendekatkan kepada konsumen. Ya. Karena mendekatkan kepada konsumen artinya jadi tempat yang mendekat yang saya katakan tadi di awal kan, bagaimana mereka untuk bisa memenuhi kebutuhan di daerah tersebut dengan jarak pabriknya itu lebih dekat kepada konsumen dalam pengiriman. Sama, mahasiswa juga sama kan, perguruan tinggi juga banyak perguruan tinggi yang memang mereka itu mendekatkan dirinya kepada mahasiswa, didekatkan. Ketika didekatkan, mereka tinggal memilih mana yang lebih terdekat dari rumah, mana yang bisa mereka jangkau dan sebagainya. Tuh, perkembangan ke depan mungkin semua sudah online semua ya. Jadi nanti kampus-kampus besar itu kayak hanya tempat administratif aja kali. Ketika kita membutuhkan pelayanan, kita datang ke kampus. Nah, saatnya nanti untuk pembelajaran semua sudah menggunakan online semua. Kita sudah pakai AdLink, sudah pakai LMS ya. LMS itu juga kalau sudah diinginkan juga ada di situ. Bahkan live streaming video pun ada. Nah, nanti saya coba deh kalau misalnya kita mau pakai. Tapi internetnya kuat apa tidak nih. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana penentuan relokasi bagi pabrik yang sudah ada. Kalau relokasi berarti pemindahan pabrik yang sudah ada, dianggap itu dianalisa, dievaluasi ini kurang baik atau kurang terlalu efektif dengan pengiriman atau mungkin dengan tenaga kerja dan sebagainya. Kemudian setelah itu dipindahkan ke tempat yang baru yang memang dianggap dia tempat yang lebih strategis. Ada kan pabrik yang pindah, Pak, perusahaan ini tiba-tiba dari kawasan PT di daerah Jababeka dipindah ke Subang. Ya, mau tidak mau kan karyawannya ikut apa enggak? Kalau karyawannya ikut, dia terus bekerja. Kalau karyawan nggak ikut, karyawan tersebut mengundurkan diri. Dia tetap tidak ikut dengan perusahaan yang ada.
Kalau mengundurkan diri berarti siap-siap mencari kembali kerjaan atau mungkin UMKM dan sebagainya. Silakan. Karena pilihan hidup itu manusia itu ada dua. Mereka boleh sebagai pekerja, boleh sebagai pengusaha atau seorang owner di situ. Dan tidak semuanya bisa jadi owner. Anda bayangkan kalau semuanya owner, kacau dunia ini. Ya, orang punya duit semua. Nggak ada orang yang nggak punya duit, kacau. Anda mau minta tolong apapun nggak akan bisa. Anda jadi bos, duit Anda nggak laku karena semua orang punya duit semua. Karena Tuhan Maha Adil, Allah Maha Adil, makanya ada di situ ada pengusaha, ada karyawan. Uang pun sama. Ada mereka yang memang kaya raya, orang yang menengah, ada orang yang kurang di situ. Sehingga apa yang terjadi? Yang terjadi adalah siklus perputaran uangnya itu jalan. Di masa pandemi Covid kemarin, Anda bayangkan, ya kan? Semua pandemi COVID-19 kemarin itu, semua orang itu ada di dalam rumah dan mereka hanya boleh keluar hanya sekelilingnya saja. Uang berputarnya kecil banget, makanya perekonomian lumpuh kan. Kemudian berbagai macam hal apapun itu perusahaan banyak yang tutup, banyak yang valid dan segala macam. Perguruan tinggi juga sama, ada penurunan jumlah mahasiswa. Tetapi mahasiswa merasa enak, ya, karena mereka bisa belajar dengan menggunakan online. Ini sudah ada dari zaman dulu ya. Kalau Anda sering nonton film Doraemon itu, ya sudah dijelasin sama Nobita dan sama Suneo itu sudah dijelaskan 10 tahun yang lalu waktu saya masih SD, Nobita masih kelas 5 SD, sampai sekarang pun masih kelas 5 SD. Sudah dijelaskan bahwa nanti Nobita tidak perlu datang lagi ke kampus, tidak perlu datang lagi ke sekolah. Cukup nanti nonton dengan menggunakan televisi kecil. Ternyata televisi kecil inilah yang memang yang ini wacanakan sama Jepang terus. Sudah ada. Nah, itu artinya apa? Artinya berarti semua perubahan zaman itu sudah ada ininya. Sekarang di zamannya mulai dari revolusi 10, 20, 30, 40. Sekarang dikenal dengan nama 4G. Nah, 4G sekarang adalah perubahan. Perubahan dari mana? Perubahan dari 4G ini ke 5G. Nah, perubahan ke 5G apa yang terjadi? Yang terjadi saat ini itu perubahannya itu beraneka ragam. Termasuk di dalamnya itu adalah perubahan dengan menggunakan artificial intelligence atau kecerdasan buatan, AI. Dengan adanya AI, saat ini kita sudah bisa banyak menggunakan berbagai macam teknologi yang sudah canggih. Di China misalnya. Di China itu kalau Anda naik taksi, itu nggak ada supirnya. Tidak ada supirnya. Tinggal Anda mencet tombol, di situ ada sejenis layar ya, kayak tab itu. Anda tinggal mengklik Anda mau kemana, pasang GPS map-nya itu kemana, Anda tinggal bayar sekian, scan atau bayar yang apa, selesai di situ. Dan mobilnya itu nggak ada supirnya, dia jalan sendiri dengan menggunakan sensor. Sudah ada. Sekarang perubahan kendaraan juga sama. Sekarang kendaraan sudah dirubah dari menggunakan yang bahan bakar kemudian dengan menggunakan baterai. Tapi saat ini baterainya masih dicas ya. Padahal kan kalau misalnya dianalisa ya, sama halnya kan dengan mobil pada umumnya, mereka itu punya yang namanya regenerator. Regenerator itu kan ketika si mesin itu dia ini ya, mesin itu dia berputar, maka si aki di dalamnya itu kan dia mengisi. Akinya mengisi. Ketika akinya mengisi berarti kan si listrik itu kan terus bertambah kan. Ada mobil hibrid. Kalau hibrid itu mobil yang ketika dia ada baterai di dalamnya, baterai itu akan terisi full ketika mobil itu dijalankan sampai dengan dia penuh. Ketika mobil dalam keadaan diam, keadaan macet, maka mobil tersebut itu dia berhenti dan dia tidak menggunakan bahan bakar bensin, tapi dia menggunakan baterai yang ada di mobilnya tersebut. Itu hibrid. Gak perlu dicas lagi pakai listrik. Tapi mobil listrik dicas. Pertanyaan saya, dengan harga bahan bakar BBM, dengan harga listrik yang kita pakai, nanti mana yang lebih mahal kegunaannya? Nah, kita nggak tahu ya. Makanya kalau mau nyoba nanti ke depan listrik akan terus diproduksi, sementara bahan bakar dan sebagainya itu sudah mulai berkurang. Perubahannya. Apakah nanti bisa menciptakan kendaraan mobil tanpa menggunakan baterai dengan menggunakan air ya? Nah, itu inovasi-inovasi baru. Makanya di era 5.0 ini, teman-teman ya
Seperti saya bilang di semester 1 pada dahulu itu ada 4 hal yang teman-teman ini kan. Pertama, teman-teman itu harus kreatif. Zaman sekarang itu mahasiswa dituntut kreatif dalam semua hal. Nanti teman-teman ketika punya teman-teman kreatif, teman-teman bisa melihat segala sesuatu tidak punya peluang menurut orang tidak kreatif, tapi menurut teman-teman itu peluang teman-teman untuk bisa mendapatkan keuntungan dari situ. Kemudian yang kedua adalah critical thinking. Berpikir teman-teman kritis, berpikir tingkat tinggi yang orang tidak terpikirkan, teman-teman pikirkan. Itulah makanya sama Allah dikasih kita otak. Otak itu digunakan semaksimal mungkin agar kita itu bisa benar-benar belajar yang benar-benar otaknya dipakai. Jangan otaknya dipakainya cuma udah pusing dikit nih, udah. Itu kalau kata orang Sunda mikirnya itu mikir meusan, mikir pura-pura mikir gitu. Ya, kenapa? Karena manusia banyak orang-orang yang ketika dia diberikan suatu potensi di dalam pemikirannya, di dalam otaknya itu, mereka itu malah berpikirnya itu ya nggak mau capek, otaknya dipakai mikir. Padahal kalau misalnya dipakai mikir lebih baik itu lebih jago. Akan ada muncul ide baru, kreativitas baru, inovasi baru yang dibutuhkan. Ketiga, ada hal yang dibutuhkan saat ini teman-teman tidak boleh merasa pintar sendiri. Teman-teman harus berkolaborasi. C yang ketiga. C yang ketiga ini kolaborasi ini teman-teman kolaborasi. Teman-teman ahli manajemen. Ada orang ahli IT, ada orang ahli teknik elektro, kerjasama. Bikin suatu usaha baru, bikin ide baru, bikin suatu hal sehingga mendapatkan keuntungan baru. Nggak ada zaman dulu orang pinter hidup sendiri, zaman sekarang nggak bisa, harus kolaborasi. Kemudian yang C yang keempat adalah komunikasi, communication. Ini penting banget. Kalau teman-teman tidak bisa komunikasi yang baik, komunikasi yang tidak secara interpersonal ya, bukan komunikasi ngomong berdua sama teman. Kalau ngomong sama berdua sama teman jago lah, pinter ya. Tetapi kalau misalnya kita berpikir dengan yang ini, kita harus berpikir segala sesuatu hal yang memang keinginan kita itu kita benar-benar harus bisa jago berkomunikasi. Kalau kita jago berkomunikasi, kita bisa menyampaikan ide kita lebih baik kepada orang lain atau ide siapapun, sehingga ide kita itu bisa dilihat orang dan mungkin bisa dilirik investor dan kita bisa punya usaha dari ide kita. Karena Allah itu Maha Adil. Ada orang dikasih kekayaan, tapi orang ilmunya biasa aja sedikit, dia nggak kuliah dan dia pun tidak profesional. Ada orang yang ahli profesional, tetapi duitnya terbatas. Makanya sama Allah dibuatkan caranya itu kolaborasi dan sebagainya. Nah, urusan nanti ke depan Pak, nanti kalau misalnya kita kolaborasi ada masalah segala macam itu belakangan. Tapi kalau dibuat settle seperti perusahaan, dia ada saham, pembagian saham dan segala macam, saya rasa aman. Karena itu dipayungi dengan hukum yang ada. Tapi kalau misalnya usaha keluarga atau mungkin usaha yang memang kita sama teman, kalau tanpa ada hukum yang jelas, tanpa ada peraturan yang jelas, itu biasanya akan ada masalah atau mungkin ya sejenis ini ya, sejenis hal-hal yang untuk kedepannya itu perlu dipertimbangkan terdahulu. Tapi ya langkah pertama untuk memulai sesuatu, untuk kita mewujudkan suatu impian pertama kali adalah langkah pertama. Bagaimana teman-teman berani untuk langkah pertama, maka teman-teman itu adalah orang yang berhasil. Paling sulit menentukan langkah pertama loh, dibandingkan ada langkah kedua, ketiga, dan seterusnya. Karena langkah pertama itu adalah mendobrak ya, sesuatu hal yang ketabuhan di dalam diri, ketakutan yang luar biasa untuk kita bisa memulai sesuatu hal yang memang kita anggap itu akan jadi peluang usaha atau peluang bisnis ke depan. Makanya penting keberanian itu. Kemudian kembali ke faktor-faktor di dalam penentuan lokasi. Nah, ada yang pertama adalah faktor primer, yaitu adalah faktor utama yang dipertimbangkan perusahaan dalam penentuan lokasi produksi. Adapun faktor-faktor primer tersebut adalah yang pertama adalah tenaga kerja. Ini penting. Dimanapun lokasi perusahaan, ini harus punya tenaga kerjanya. Karena itu cukup tersedia tenaga kerja merupakan hal yang paling mendasar. Anda buka perusahaan di daerah terpencil, di daerah pegunungan, lereng gunung, tenaga kerja nggak ada, bingung. Di sana tenaga kerjanya paling kalau Anda misalnya mau membuka lahan baru ya, atau Anda mungkin mau istilahnya mengeruk misalnya bukit ya, atau bebatuan, pasir, tambang pasir dan sebagainya mungkin bisa tenaga orang sekitar dengan menggunakan buruh kasar ya. Tetapi kalau Anda perusahaan yang memang membutuhkan skill untuk karyawannya,
itu harus di kota-kota besar. Minimal di daerah yang memang tenaga kerjanya ada. Ya kan, tenaga kerja. Pak, berarti seperti itu tenaga kerja saking pentingnya ya Pak. Penting bagi perusahaan agar dia bisa bekerja sama tadi. Ibaratnya begini, ada tenaga kerja yang memang dia itu bisa mensupport kebutuhannya, mensupport organisasi perusahaannya, dan dia memberikan segala macam semangat, dorongan, atau apapun yang diberikan totalitas buat perusahaan. Itu orang-orang yang tua. Dia bekerja semaksimal mungkin untuk bagaimana diri dia itu bisa bermanfaat buat perusahaan tempat dia bekerja. Yang kedua, ada tenaga kerja yang away. Tenaga kerja yang pura-pura kerja tapi dia nggak kerja. Kalau ibaratnya seperti mendorong gerobak, dia tangannya hanya menempel, tidak memberikan tenaga. Dia ngedorong apa tidak ngedorong pun tidak berpengaruh terhadap orang yang tua tersebut. Ya orang-orang yang, atau ada orang yang memang menumpangi. Dia lebih parah dibandingkan orang yang tadinya menumpangi. Kalau ada gerobak kan, kalau misalnya itu kan yang bawa adalah pemimpinnya, ya kan, bosnya yang bawa pemimpinnya. Kemudian dia di belakang. Kalau bilang ngebonceng, kalau bahasa orang itu nge-BM ya, kakinya naik ke atas roda tersebut, ya kan. Terlihat pemimpinnya nggak lihat dia kerja apa nggak terlihat karena pemimpinnya berfokus kepada ke depan. Ini banyak. Makanya dibilang tenaga kerja, ada yang bilang, Pak itu investasi terbesar. Karyawan itu investasinya perusahaan. Tapi saat ini, saking banyaknya tenaga kerja, perusahaan itu sudah tidak lagi melihat ini sebagai salah satu ini. Kenapa? Karena mereka melihatnya karyawan tersebut itu bisa digantikan oleh siapa saja, kapan saja, sama orang yang tepat. Dia kerja puluhan tahun, Pak. Tetapi kalau ada orang yang lebih mumpuni, orang yang masih fresh graduate, masih muda, kemudian dia ini, itu bisa digantikan. Tidak ada yang tidak bisa digantikan. Selama manusia masih perlu duit, maka owner terkadang tidak terpikir mereka takut akan kehilangan tenaga kerja. Itu pilihannya. Diskusinya kuat, Pak. Itu risikonya kerja. Ya kan? Karena namanya kerja itu, Anda bayangkan sekarang orang tua kita dulu, ya mungkin pas pada kita masih sekolah SD, SMP, SMA, kita masih minta duit sama orang tua kita. Mungkin orang tua kita bekerja di perusahaan tersebut, tetapi dia mungkin di sana dimaki-maki sama bosnya, diomelin sama bosnya, dispristernya kuat luar biasa. Kita anak nggak tahu kan, sampai rumah ke bapak atau ke ibu minta duit aja. Nanti kita akan merasakan seperti itu. Bagaimana capeknya orang tua ketika kita sama Allah diberikan kesempatan untuk kita punya keluarga, kemudian kita misalnya punya anak, nah nanti disitulah kita akan melihat, oh ternyata dulu orang tua kita bertahan di tempat kerja, dimaki-maki sama pimpinan, dimaki-maki sama yang lain, berantem sama teman di dalam kantor dan segala macam, tidak lain hanya untuk mempertahankan kebutuhan keluarga akan tetap aman dan nyaman. Akan merasakan nanti. Apalagi nanti distributor kita bersaing tidak hanya dengan sesama manusia, tapi dengan robot. Anda bayangkan kalau misalnya ke depan nanti yang namanya manusia tidak hanya laki-laki dan perempuan, tapi juga ada robot di situ. Robot disetting, ya. Kalau kita diskusi sama robot, disetting robot itu. Robot itu ke depan kalau saya kemarin berapa tahun lalu ya, saya melihat ada film Doraemon itu yang sudah ada yang dia menganalisa masa depan itu robot itu akan diproduksi sebanyak-banyaknya. Yang ada adalah manusia akan terbatas. Kenapa? Kalau manusia terbatas berarti manusia itu tidak berproduksi, tidak menikah, tidak kawin. Sehingga tidak ada lagi tuh. Jepang contohnya. Jepang itu tingkat pernikahan di Jepang itu hampir kecil banget di sana. Filmnya jalan terus ya? Nah, itu kenapa jalan terus? Karena mereka di situ untuk membuat orang-orang biar ingin menikah. Nah, maka di sana diciptakan di Jepang itu ada robot. Ada robot perempuan yang memang robot itu disetting persis mirip sama dengan perempuan. Kulitnya pun udah mirip dengan perempuan dan itu bisa dijadikan sebagai istri.
Pak, bisa nggak seperti layaknya suami istri hubungan? Bisa. Jepang lebih memilih para prianya di sana membeli robot. Mau beli 4 juga nggak masalah ya. Silahkan. Dengan beraneka ragam, dengan berbagai macam bentuk dan sebagainya, bisa. Perempuan di Jepang gimana? Sama. Di Jepang itu mereka berfokus kepada karir mereka. Mereka tidak mau direpotkan, disibukkan dengan mengurus anak dan keluarga mereka. Karena dianggapnya itu adalah ibaratnya membunuh mereka ya, karena nggak bisa kemana-mana ngurus anak dan segala macam, repot mereka, nggak mau. Kembali ke Cina itu sudah ada, mereka sudah membuat beberapa orang yang sudah mati dibekukan dengan menggunakan nitrogen yang sangat dingin sekali. Orang-orang cerdas di Cina itu yang meninggal, dan itu rencana mereka akan mereka hidupkan kembali dengan menggunakan teknologi yang sudah mereka siapkan. Sampai kapan? Saat ini belum ketemu. Kenapa mereka berpikir seperti itu? Karena mereka berpikir dulu ada nabi yang bisa menghidupkan orang yang sudah mati. Kemudian di Cina ada rahim buatan yang sudah diciptakan oleh Cina dalam bentuk robot-robot rahim yang memang diciptakan sama Cina, dan itu untuk memproduksi manusia. Jepang juga sama gitu ya, mungkin ya, bisa dipakai itu. Karena mereka nggak mau menikah, antara si sperma laki-laki dan ovum perempuan dibiarkan di luar. Kemudian setelah jadi itu, jadi pembuahan segala macam, dimasukkan ke dalam rahim robot itu. Kemudian selama 9 bulan dia akan terus diberikan nutrisi oleh si robot tersebut. Tidak melalui ibu. Kalau ibu kan ibu yang makan, kemudian sari-sarinya disalurkan ya, kemudian diberikan makan kepada si bayi untuk nutrisinya, kemudian kasih sayang dan sebagainya. Nah, kalau itu robot diberikan, bisa nggak Pak? Bisa. Dulu kan ASI, air susu ibu itu, dulu kan belum ada susu formula. Tapi saat ini ketika bayi itu sudah dia lahir, kemudian tanpa ASI pun itu bisa hidup, bisa besar dengan menggunakan susu formula. Apa bedanya dengan janin yang si embrio yang masuk ke dalam rahim buatan itu, dan juga dibuatkan makanannya itu dimiripkan dengan rahim yang seperti nutrisi yang diberikan pada calon bayi yang akan ada sih. Anda bayangkan dia nggak punya ibu, hatinya hati robot. Nanti terjadi mungkin akhlak dan karakter yang luar biasa berbeda, mungkin bisa terjadi. Itu ya, itu tenaga kerja kita bersaingnya berat banget, bersaingnya berat. Dengan beratnya bersaing itu, teman-teman saat ini dibutuhkan teman-teman inovasi baru. Yuk teman-teman mau bikin usaha dari sekarang sebelum nanti robot berkembang. Kalau robot berkembang nanti repot, ya keadaannya lain, beratnya. Nanti Anda robot tuh jadi anak buah Anda aja. Tinggal Anda setting, ya Anda beli robot, selesai. Dari mana asal mulanya Pak? Asal sederhana sebenarnya. Dulu belum ada robot, ada yang namanya menggunakan otomasi. Otomasi itu dulu tukang parkir di mal-mal atau di hotel atau mungkin di apartemen, itu kan biasanya ada orang yang ketika datang memberikan struk parkir. Ya. Dia masuk jam berapa? Kemudian struk tersebut ketika orang tersebut mau keluar, maka ada juga penjaga parkir, kemudian dia melihat jam sekian, oh harganya sekian parkiran. Saat ini udah nggak ada kan? Sudah Anda tinggal datang, tinggal Anda touchscreen, kartunya keluar. Setelah itu tinggal Anda scan, kalau Anda keluar, Anda scan, Anda pakai kartu. Dia pintu kebuka sendiri. Udah berapa tenaga kerja yang ada di situ? 2 orang udah hilang. 3 shift, berarti udah kali 3. 6 orang sudah hilang. Beli mesinnya paling 50 juta sampai 100 juta. Selesai. Tidak usah ngasih THR. Tidak usah ngasih gaji, ya kan? Tidak usah berdebat-debat. Tidak usah ada ketika misalnya Pak saya izin istri saya melahirkan, Pak saya izin saya sakit, nggak ada. Karena dia adalah bayi mesin. Nanti robot begitu. Nggak ada robot, Pak, robot izin cuti melahirkan. Atau robotnya izin jalan-jalan sama keluarga. Ya, nggak ada kan. Di setting. Nanti ada programmernya kayak gitu. Jadi makanya sekarang kalau misalnya ke depan dunia teknologi itu hebat gitu. Makanya teman-teman kalau mau misalnya belajar dunia IT dari sekarang, tidak harus Anda orang ahli di IT.
Anda belajar itu. Bisa. Anda tinggal Anda pelajari, otodidak juga bisa. Kemauan kita hanya di situ. Kalau kita hobi, kalau kita nggak hobi nggak bisa. Bikin suatu hal yang besar. Kemudian yang kedua adalah kedekatan dengan pasar. Ini penting ya. Harus dekat dengan pasarnya. Kalau pasarnya tidak dekat, nah sekarang bayangkan, kalau pasarnya nggak dekat dengan pabriknya, bagaimana kita memenuhi kebutuhan pelanggannya? Dekat dengan pasar akan membuat perusahaan dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada para pelanggan dan sering mengurangi biaya distribusi. Hemat ya, biaya distribusinya ya, kecil ya. Nah saya sama dengan suatu hal yang ketika misalnya beberapa pabrik yang memang membuka cabang di mana-mana itu. Di Karawang kan sudah ada pabrik sepatu Nike, ya kan, di Karawang. Nah, tapi herannya di Karawang itu cuma buat doang. Habis buat dikirim ke luar negeri lagi. Ya. Nah, terus ketika misalnya barang itu ada NG, not good ya, reject itu, katanya langsung dihancurkan gitu. Karena memang mereka untuk mempertahankan kualitas mereka. Saya bilang boleh dong kalau yang NG gitu dibawa pulang gitu ya, karena daripada dihancurkan kan mubazir ya gitu. Tapi mereka menjaga kualitas, mereka menjaga agar yang mau beli itu harus mengeluarkan uang, ada kemampuan mereka, pengorbanan mereka untuk punya sepatu tersebut. Gitu. Makanya kedekatan pasar ini penting banget. Kalau kita dekat dengan pasar lebih mudah. Petani sayur-sayuran bayangkan di daerah yang memang mereka petani, mereka dijual ke tengkulak ya, tengkulaknya yang kaya, gitu enggak? Dari petaninya kecil dapatnya, kemudian dari tengkulaknya ini dijual kembali ke pasar, itu mereka di ini loh, ada kualitasnya loh. Kualitas yang paling bagus masuknya ke mall-mall, ya. Kualitas yang nomor 1 masuknya ke mana? Pasar mana? Swalayan, pasar ini masuk. Yang paling agak setengah-setengah mungkin pasar tradisional. Atau mungkin yang paling bawah banget ya, katakan ini udah layak ya, udah layak dijual tapi layak buat dimakan. Itu biasanya masuknya ke bisa pondok pesantren karena gratis. Tapi yang herannya itu kenapa orang itu beramal dengan menggunakan yang paling bawah gitu ya. Sementara ya itulah ya dari masing-masing ini. Karena mereka melihat dari kebutuhan dan sebagainya, daripada itu terbuang dengan sia-sia masuk ke situ. Ya tapi masih penting lah. Ada kebutuhan yang memang yang ada di situ. Kemudian yang ketiga adalah kedekatan dengan bahan baku dan supplier. Nih, apabila bahan mentah kita berat dan susut cukup besar dalam proses produksi, maka perusahaan lebih baik berlokasi dekat dengan bahan mentah. Tetapi jika perusahaan itu jadi lebih besar, berat dan bernilai rendah, maka lokasi dipilih sebaliknya. Jadi kalau misalnya bahan baku kita berat-berat nih, besar ya, itu dekat aja. Karena nggak bisa kalau misalnya nggak dekat. Ya perusahaan-perusahaan air minum ya mau tidak mau mereka harus dekat dengan sumber mata air. Kalau nggak dekat dengan sumber mata air, bagaimana mereka menciptakan atau mungkin mengambil air yang lebih bagus? Air minum isi ulang misalnya. Itu kan tidak selamanya air minum isi ulang itu di daerah pegunungan. Paling mereka hanya membor berapa meter di dalamnya. Mungkin 150 meter itu udah manis kali ya. Kayak air mineral airnya. Karena perumahan kan kalau misalnya pakai jet pump biasa paling masih 20 ya, 20 meter, 30 meter gitu ya. Coba dibor lagi sampai 80 meter, sampai 150 mungkin airnya udah lebih manis kayak air mineral. Atau mungkin air lain gitu. Kalau keluar minyak nanti, wah itu beruntung. Bor lagi sampai ke dalam, nanti keluar bensin. Nah itu bisa. Itu biasanya air sulingan itu air-air yang dipakai buat air. Sulingan ya. Itu ya beraneka ragam lah. Itu kreatif. Itu kan berdasarkan dari ilmu kimia. Ilmu kimia yang mereka kembangkan. Kemudian yang penting sih antara kotoran yang terpisah, airnya dia bening kembali, kita konsumsi dan kita sehat. Kalau kita sehat gimana? Kita kuat berarti bukan sehat ya. Kenapa? Karena bayangkan zaman dulu orang belum pakai dengan penggunaan pupuk kimia ya. Bekas injakan kerbau aja airnya beningnya luar biasa. Kita minum nggak sakit. Tapi sekarang Anda coba dijamin masuk rumah sakit. Ya itu. Karena kenapa? Kimia. Yang membuat orang berumur pendek itu kimia. Anda bayangkan kalau orang-orang zaman dulu umurnya panjang-panjang. Saya waktu saya kuliah doktoral itu
Pembimbing saya, promotor saya itu beliau saat ini usianya udah 93 tahun. 93 tahun. Waktu ngebimbing saya, beliau masih 89 tahun. Masih bisa naik tangga itu. Luar biasa kan dengan ini. Karena orang dulu, orang sekarang baru umur 30 tahun udah asam urat, udah kolesterol dan sebagainya. Gula dan sebagainya. Ya itu beraneka ragam ya saya bilang tadi. Kemudian faktor-faktor dalam penentuan lokasi yang keempat di sini ada berbicara tentang masalah fasilitas ya dan biaya transportasi, kemudian sumber daya alam yang lainnya. Nah, ini adalah tersedia ya fasilitas transportasi ini baik lewat darat, udara dan lewat air ya akan melancarkan pengadaan faktor-faktor produksi dan penyaluran produk perusahaan. Ini juga sama nih penting. Karena kos biaya transformasi itu berat banget biayanya. Kalau ini bisa diinikan, lebih baik ini adalah faktor primer. Kemudian yang faktor sekunder gimana? Faktor sekunder adalah faktor pendukung yang memang dipertimbangkan oleh perusahaan bagaimana dalam penentuan lokasi produksi. Adapun faktor-faktornya yang pertama adalah lingkungan masyarakat. Ini penting nih. Kesediaan masyarakat suatu daerah menerima segala macam konsekuensi, baik konsekuensi positif maupun konsekuensi negatif. Didirikan suatu pabrik di daerah tersebut merupakan syarat penting perusahaan untuk memperhatikan nilai-nilai lingkungan dan ekologi di mana perusahaan itu akan berlokasi. Kalau ini dianggap perusahaan ini akan mencemarkan dengan menggunakan gas buangnya lebih berbahaya buat warga sekitar, maka lebih baik perusahaan tersebut masuk ke dalam kawasan industri. Tapi kalau dia gas buangnya tidak terlalu berat, ya ibaratnya tidak membuat polusi, tidak membuat berbagai macam pencemaran yang membahayakan, sebenarnya tidak terlalu masalah. Biasanya produksi rumah tangga ya nggak masalah. Kemudian hampir setiap industri memerlukan baik tenaga kerja dibangkitkan dengan aliran listriknya sama nih. Lihat ketersediaan listrik. Diesel bagaimana ketersediaannya, air bagaimana, angin sama nih dibutuhkan. Karena kalau anginnya itu dia bagus, kemana nih arah? Dia mau buat cerobong asapnya itu anginnya kemana? Makanya banyak perusahaan itu memproduksi suatu barang yang lebih pekat gas buangnya atau polusinya itu biasanya mereka dilakukan di tengah malam. Karena orang sedang tidur, kemudian juga mereka tidak berkeliaran di luar rumah. Kalau rumah kan membahayakan buat kesehatan mereka. Oleh karena itu perlu nih diperhatikan tersedianya sumber daya alam ya yang murah dan mencukupi. Kemudian yang keempat ini adalah proses penentuan lokasi pabrik ya. Mulai dari tahapannya untuk membuat lokasi pabrik yang ideal adalah yang pertama menentukan daerah. Lihat teritorialnya misalnya Jawa Tengah, Jawa Barat dan lain sebagainya. Yang kedua adalah menentukan lingkungan masyarakat untuk diteliti secara rinci sikap masyarakat terhadap rencana pendirian pabrik itu bagaimana. Ada izinnya. Izin amdalnya bagaimana, izin warga bagaimana gitu. Yang ketiga adalah memilih lokasi terbaik yang ideal. Dengan klasifikasi 3 ini nih. Kota besar, lokasi pinggir kota, lokasi jauh di luar kota. Ini untuk penentuan pabrik yang ideal. Keputusan lokasi pabrik nih, lokasi perusahaan untuk beroperasi secara global bagaimana nih? Satu, keputusan pemilihan lokasi negara. Kalau kita mau global di luar negara ya, di luar negeri, maka faktor dipertimbangkan yang pertama adalah resiko politik yang dihadapi. Lihat negara mana yang tidak ada konflik dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah lihat peraturannya, regulasi pemerintah di dalam negeri dan di luar negeri bagaimana. Kemudian sikap pemerintah bagaimana, serta insentif yang diberikan oleh perusahaan terhadap pemerintah. Karena kan ada pajak dan sebagainya. Yang selanjutnya yang B adalah permasalahan budaya dan ekonomi. Ini termasuk juga budaya korupsi. Kalau budaya korupsi ini biasanya kembali ke pribadi orang masing-masing. Dan mungkin juga robot salah satu alternatif diciptakan robot karena robot tidak mungkin korupsi. Karena robot tidak kenal duit, ya kan? Tapi kalau manusia masih kenal uang. Nah, ini budaya ini yang harus dirubah. Budaya dari ibaratnya yang sudah ada kemudian dirubah itu butuh sesuatu hal yang dipaksa. Setelah dipaksa menjadi suatu kebiasaan dan itu menjadi habit, menjadi kebaruan yang memang teman-teman bisa ini kan. Sama teman-teman, sok aja teman-teman coba. Setiap hari bangun tidur jam 10 selama 21 hari aja. Yakin teman-teman tidak akan pernah bisa bangun pagi dan nggak bisa tidur malam. Karena sudah jadi kebiasaan baru.
Teman-teman memaksa disiplin, saya harus bangun jam 4 pagi, saya bangun jam 3 pagi. Teman-teman coba 21 hari teman-teman tersiksa dengan disiplin teman-teman, tapi hari ke-22 teman-teman akan bangun sendiri tanpa alarm dan nyaman menjalani itu. Makanya kebiasaan itu ditanamkan selama 21 hari aja. Positif akan menghasilkan budaya positif, negatif akan menghasilkan budaya negatif. Lokasi pasar kemudian juga karena produk yang telah dibuat ini harus dapat diserap ya oleh pasar agar keberlangsungan perusahaan itu dapat terjamin. Kemudian yang kedua adalah ketersediaan tenaga kerja. Lihat di luar negeri ada nggak? Kemudian upah buruhnya bagaimana? Cukup nggak dengan biaya operasional? Cukup nggak dengan kebutuhan dan segala macam? Sehingga dengan cukup akan menghasilkan di sini keuangan yang ideal. Lihat produktivitasnya, karena unsur tenaga kerja ini penting bagi perusahaan. Apalagi perusahaan yang dia buka lokasi di luar daerah atau di luar negeri. Yang keterbatasan pasokan, komunikasi dan energi. Lihat pasokannya bagaimana, komunikasinya bagaimana, kemudian energi yang dibutuhkan, yang diperlukan itu bagaimana. Hal ini dapat disebabkan adanya ketergantungan perusahaan pada hal-hal tersebut karena tanpa bahan baku, komunikasi maupun energi, maka perusahaan tidak dapat beroperasi dengan baik. Yang F, risiko nilai tukar mata uang kalau kita di luar negeri. Lihat, risikonya bagaimana? Karena mata uang suatu negara yang sangat fluktuatif dan akan berdampak signifikan bagi kegiatan bisnis ke depan. Kalau kita Indonesia ya begitunya rupiah. Kalau luar negeri ya dolar dan sebagainya. Ini metode penilaian ya dengan menggunakan hasil nilai atau value. Lihat di sini faktor-faktornya. Tenaga kerja, mulai pasar bahan baku, transportasi, power sama dengan jumlah di sini. Nah, ini kalau lihat nilai ideal. Kita lihat di sini, kita lihat dari antara ke 5 poin ini mana yang paling penting. Ketika mana yang paling penting ditentukan, mana yang paling idealnya. Oh, yang paling ideal misalnya di sini adalah bahan baku 30. Kemudian yang kedua apa? Yang kedua yang paling penting tenaga kerja, kasih nilai 25. Kemudian pasar yang ke-20. Kemudian transportasi 15, kemudian kekuatannya adalah 10. Dijumlahkan adalah 100. Nah, ini alternatif. Si A, si B, si C. Silakan menggunakan yang mana. Apakah kita menggunakan yang paling pentingnya adalah yang tetap bahan baku nih yang paling penting, tetapi kekuatan kita ada di mana untuk melihat nilai value mana yang paling penting. Apakah si A, apakah B, apakah C alternatif yang digunakan. Tetapi dari ideal ini tetap dia di sini memperhatikan idealnya ada di bahan baku. 30 ini, bahan baku ini paling penting menurut analisa seorang yang manajer di sini atau pimpinan perusahaan di situ. Kemudian ada lagi metode perbandingan atau biaya. Ini adalah cost comparison ya, komparasi cost di sini. Mau tidak mau kalau komparasi cost dengan metode ini penilaian didasarkan pada biaya yang akan dikeluarkan untuk faktor yang dipertimbangkan. Perhitungannya dapat dalam satuan minggu ya, tahun ya, bulan dan sebagainya. Nah, atau juga dalam satuan kuantitas, dalam satuan kilogram, kuintal dan lain sebagainya. Lokasi yang terpilih adalah lokasi yang memiliki biaya paling rendah ya. Langkah-langkah tahapannya yang pertama, tentukan fungsi biaya dan setiap alternatif lokasi pabrik dengan menggunakan TC sama dengan TVC plus PC ya, X. Kemudian yang B adalah total biaya setiap alternatif lokasi pabrik pada kapasitas produksi yang direncanakan. Ini adalah contoh kasus ya, rencana produksi ditetapkan dalam 500 unit setiap lokasi. Nah, tentukan lokasi mana yang paling terbaik. Nah, di sini jenis biaya ada PC, ada PC per unit, ada P per unit. Ini adalah lokasi potensial. Ternyata lokasi potensial ini A dalam rupiah ya. Ini adalah lokasi B, ini lokasi C. Ternyata dilihat di sini lokasi A itu melihat bahwa nilai PC ini FC ini dia 300.000. Kemudian nilai VC per unitnya 800. Kemudian nilai P unitnya adalah 1.600. Nah, dia jualnya per unitnya segini. Kalau di lokasi si A. Tapi kalau lokasi B ternyata potensial ini biaya yang dibutuhkan tuh besar, 450.000 ternyata lebih besar. Dia jual PC per unitnya 600, maka harga ini adalah 1.600. Yang si C ternyata cost yang dikeluarkan buat FC itu besar 600. Sementara dia bisa jual per unitnya itu adalah 400, sementara untuk ini 1.600. Mana di antara ini yang paling besar dan yang paling mungkin untuk diambil? Si A, si B, apa si
si C. Lihat mana yang paling minimum dan mana yang paling bisa menghasilkan keuntungan yang lebih besar. Gitu. Berarti lokasi yang mana yang dilihat di situ? Si A tadi, si B, apa si C? Lihat nih antar si TC dan si A ini kan. Kan peningkatan dilihat di sini kalau lihat dari tabel masing-masing titik FC ini enggak sama ya. Lihat yang warna kuning ini. Yang warna kuning kan si A ini nih. Yang tadi kan dengan modalnya dia tidak terlalu besar, modalnya di sini 300.000, dia bisa jual dengan harga yang 1.600, kemudian FC per unitnya 800. Maka si A inilah yang paling, si C inilah, si A yang paling menguntungkan yang warna kuning ini. Sampai dengan penjualnya lebih tinggi. Tapi si B ya kecil ya perubahannya ya, apalagi si A nih, dia paling rugi nih. Makanya keputusan yang diambil adalah si A ini. Dianggapnya dia dengan harga yang minimum tapi bisa menghasilkan harga yang sama. Ini kasus berikutnya, contoh perusahaan yang memproduksi suatu barang mempertimbangkan 3 lokasi yang didirikan pabrik baru, yaitu studi yang telah dilakukan menggunakan data sebagai berikut. Ini harga jualnya 1.200, ya kan? 120.000, sorry. Jumlah produksi pada ekonomisnya adalah 2.000 per unit per tahun. Nah ini kalau si lokasinya si X, si Y, si Z, nah mana dilihat di sini? Kalau biaya tetap adalah fixed cost nih biaya tetap, kalau di 30.000 si X 30 juta, ya 30 juta. Kemudian biaya variabel per unitnya adalah 75.000 per unit. Kalau biaya total yang dihitung C sama dengan F per VC, per VX. Berarti ini 300.000 ditambah 75.000 ini dikalikan dengan banyaknya unit per tahun, 2.000. Berarti 30 juta ditambah 75.000 kali 2.000. Ketemunya adalah 180 juta. Ini kalau lokasinya si X. Kemudian bagaimana kalau lokasinya Y? Lokasinya Y berarti ini 60.000 ya 60 juta. Ya, variabelnya 45.000. Maka 60 juta ditambah 45.000 kali 2.000 unit ketemunya 150 juta. Kemudian bagaimana kalau lokasi si X, si Z 110 juta dengan biaya yang lebih mahal. Biaya per unitnya malah turun 25.000. Tetapi ketika dihitung 110 juta ditambah 25.000 kali 2.000 ketemu 160 juta. Jumlah produksi yang diharapkan 2.000 unit tadi dari lokasi Y, maka paling kecil ya, lokasi Y paling kecil katanya, direkomendasikan untuk dapat dipilih, katanya sih Y yang dipilih. Kenapa? Dia, ini kebalikan ya, dia kebalikan dan dia untuk lokasi, berarti yang cari yang harga fixnya yang paling rendah, bukan yang paling ini, karena kalau tadi keuntungannya, yang paling rendah berarti yang 150 juta berarti si Y. Biaya paling kecil direkomendasikan untuk dipilih. Cara yang dilakukan tersebut adalah dengan menggunakan ini. Lihat ya, biaya yang terendah, ini biaya yang terendah si Y, ini biaya yang terendah si Z. Tapi Y inilah yang paling dianggapnya dia paling tinggi, yang paling menguntungkan. Maka Y inilah yang layak dipilih untuk lokasi penentuan perusahaan tersebut. Digambarkan ya pada volume 1.000 unit ya dari gambar tadi ya. Biaya X dan Y-nya sama. Pada volume 2.500 unit, ini biaya Y dan Z-nya sama. Jika volumenya kurang dari 1.000, maka biaya terendahnya ada di X. Jika volumenya lebih dari 1.000 unit, maka dan 2.500 kurang dari 200 ini adalah biaya yang terendah. Jika volumenya lebih dari 2.500 per unit, biaya terendahnya ada di Z. Jadi pada produksi adalah 2.000 unit. Ini biaya terendah si Y ini. Kemudian yang ketiga adalah biaya yang digunakan dengan menggunakan biaya metode analisis ekonomi atau economic analysis. Nah, dalam metode ini juga diperhitungkan biaya mana nih pada semua faktor yang dipertimbangkan juga memperhitungkan lingkungan masyarakat sekitar yang ada. Nah, jadi dari ketentuan yang tadi kita berpikir bahwa yang namanya penentuan lokasi mana dengan menggunakan biaya yang paling rendah tetapi menghasilkan keuntungan yang lebih besar. Maka itulah penentuan lokasi tempat yang paling baik. Sampai sini, monggo silakan jika ada pertanyaan atau sharing, saya persilakan. Monggo, silakan. Kalau misalnya kita udah nemu lokasi strategis seperti yang kita tadi kayak dekat sama pasar target dan sebagainya, tapi ternyata pas pabriknya udah jalan beberapa bulan, ternyata kita baru tahu kalau ternyata lokasi itu rawan dalam bencana alam.
Analisanya harus ini berarti ya. Analisanya berarti di awal itu menganalisanya, tapi nggak apa-apa. Lebih, kan saya bilang tadi, kata-kata saya apa? Memulai sesuatu hal yang pertama kali itu lebih baik ya daripada kita membuat langkah kedua dan langkah ketiga. Karena langkah awal adalah langkah untuk mendobrak ya keberanian kita untuk membuka sesuatu. Tadi ada pertanyaannya, bagaimana jika misalnya kita sudah ada lokasi, kita sudah berjalan, tiba-tiba dia rawan bencana dan segala macam. Ini lokasinya, kalau misalnya dia lokasinya itu pertama, kalau Anda itu adalah lahan sendiri atau tempat sendiri, mungkin akan lebih berat ya. Karena cost yang dikeluarkan sudah besar. Tapi berbeda kalau Anda sewa. Kalau Anda sewa, ini lebih aman. Berapa tahun Anda sewa, berapa bulan Anda sewa, selesai Anda pindah, tinggal pindah saja. Tidak terlalu banyak ya rugiannya. Pindah tempat lokasi itu sebenarnya hal yang umum digunakan. Ketika kita salah dalam pengambilan keputusan yang kurang tepat, itu lebih baik daripada kita tidak memberikan keputusan sama sekali dalam usaha kita. Jadi intinya apa? Intinya berani dulu. Kalau kita pertama, Pak, saya takut Pak, ragu-ragu, kasih keputusan sampai bertahun-tahun, ya nggak bisa. Sampai kapan nggak jalan-jalan? Yang jelas kemauan kita untuk punya lokasi tempat kayak gitu, mau itu lokasinya dia rawan gempa, atau mau dia rawan bencana, atau gimana, kita nanti akan melihat analisa ketika sudah ada di situ. Buka dulu saja. Walaupun analisa berbagai macam pertimbangan tadi dengan matematis, di sini hanya melihat mana keuangan mana yang paling rendah biayanya, bukan rawan bencana dan sebagainya. Nah sekarang orang berinvestasi di ibu kota Jakarta, di Jabodetabek, Bekasi, sudah punya pabrik, sudah punya rumah, apartemen, atau mungkin usaha yang ada di daerah Jakarta. Tiba-tiba pemerintah mengusulkan adanya IKN, ibu kota baru, ya kan, di Kalimantan. Alhasil 2024 peresmian atau mungkin peringatan kemerdekaan Indonesia ini pun akan dilaksanakan di sana. Sehingga 2024 nanti semua pemerintahan akan berpindah ke IKN. Bagaimana Jakarta ditinggalkan? Anda punya rumah harganya yang dulunya melambung tinggi, tiba-tiba harganya pasti turun. Anda punya apartemen yang Anda beli bermiliar-miliar, tiba-tiba Anda jual sekarang mungkin di bawah 1 M, ya kan? Nah, itu kenapa? Yang namanya ya kehidupan. Karena kehidupan itu kalau saya bilang ya tidak ada sesuatu hal yang terus-menerus itu sama gitu. Ya kan? Jadi kalau saran saya coba, Pak tempatnya salah, pindah lagi, nggak apa-apa. Daripada kita nggak punya, kita nggak pernah ini, masalah kan buat kita. Seperti itu. Nggak ada lagi? Iya tuh Pak, misalnya itu Pak. Contoh lagi IKN dibangun Pak. IKN. Yang bilang pembajin buang anak tuh. Nah di situ ada pohon anggur gitu. Ini kita bicaranya kalau ada ini ada IKN baru ya. Ya. Jadi udah terlanjur nih Pak. Aduh, orang tiba-tiba sakit lah digentayangin tuh ngomongin mobil. Ya terlalu pocong ngesot gitu Pak. Oke, baik. Kalau berbicara masalah dinamisme dan aminisme ya, itu kan kepercayaan yang ada di negara tersebut ya. Saya nggak membahas itu ya. Kalau ketika ada IKN ini adalah kota baru yang memang dulunya hutan, yang memang dulu ibaratnya kalau bahasanya orang tempat jin buang anak, ya kan gitu. Sangat saking sepinya karena tidak ada manusia di situ yang hidup di situ. Kemudian sekarang tiba-tiba akan berbondong-bondong ya, pemerintahan Indonesia ini akan pindah ke IKN. Nah, kalau berbicara masalah itu kan Indonesia itu punya style yang berbeda untuk kepercayaan antara itu. Kalau kita bandingkan dengan luar negeri juga berbeda juga ya. Ya, karena yang namanya hal yang berbau tadi bilang seperti pocong ya kan, seperti istilahnya itu ya bebek gombel dan sebagainya itu only Indonesia. Ya, only Indonesia yang memang cuma ada di Indonesia dan itu tidak bisa pindah ke negara luar. Ya. Apakah si pocong mau pindah ke Amerika? Nggak bisa kan? Amerika sudah harus lain gitu ya. Karena itu sebenarnya itu kepercayaan kok. Jadi kalau misalnya kita berbicara masalah kepercayaan antara hal-hal yang berbau mitos, hal-hal yang berbau klinik ya, itu kepercayaan kita, keyakinannya. Kalau kita yakin dengan hal itu kita akan kena. Tapi kalau kita tidak yakin kita tidak akan kena. Keyakinan ada dalam diri kita.
Karena kenapa? Karena prasangka kita tergantung prasangka Allah. Kalau kita berprasangka itu bisa. Tapi kalau kita nggak yakin, itu nggak bisa. Kembali ke kita. Apalagi Anda misalnya sholatnya rajin, ya kan? Kemudian juga ini yang ngajinya rajin, itu tidak akan bisa masuk. Karena kenapa? Karena antara dua abstrak yang berbeda di dua dimensi yang berbeda. Tapi kalau keyakinan itu ada, ya sulit. Dulu Bekasi juga sama, hutan. Jakarta juga sama dulu, hutan, rawa dan sebagainya, ya kan? Ya itu kan sama. Apa bedanya sekarang IKN yang dulunya sepi banget, kemudian dia dipaksa dirubah menjadi ibu kota negara. Nah, sama halnya dengan Bekasi, dengan Jakarta, yang dulu juga hutan. Kemudian dibuka dengan adanya ini, kemudian berubah kembali, ya sudah. Inilah yang namanya perubahan. Inilah yang namanya ya mungkin agak bergeser ya, makhluk begitu ya, bergeser atau berdampingan dan sebagainya. Itu ada keyakinan kita aja. Monggo, silakan. Ya. Kan tadi Bapak udah menceritakan tentang 5.0 ya. Nah, 5.0 itu kan yang meningkatkan terus sistem otomatis maupun digitalisasi. Nah, di dalam itu secara otomatis bahwa tenaga kerja ini pengurangan digantikan oleh robotik. Nah, terus mungkin memang ada dampak positifnya bagi perusahaan ataupun bagi para yang membuka usaha. Nah, terus ketika ada dampak negatifnya, itu kemungkinan lebih besar. Terus itu gimana Pak? Cara mengatasi dampak negatifnya? Oke, terima kasih, ini cerdas pertanyaannya. Karena mau tidak mau di zaman yang nanti di 5G ini perubahan tuh tenaga kerja itu pasti akan berkurang banget. Semua robot akan digantikan. Manusia yang dulunya dia berlomba-lomba bersaing untuk mencari kerja, mayoritas nanti paling kita hanya bisa bekerja untuk sebagai operator atau mengoperasikan atau membuat program atau membuat robot. Karena yang kerja robot semua. Bayangkan kalau semua nanti tenaga kerja dengan robot kita bandingkan misalnya 30-70 atau mungkin 20-80 robot, 20 manusia. Ya kan? Nah, ke depan kalau seperti ini yang terjadi, apa yang perlu kita siapkan selaku generasi muda ke depan? Apakah ini akan bisa kita, ini kan Indonesia tidak bisa. Karena ini tidak bisa di stop, karena ini tidak bisa juga dihentikan. Ini perubahan akan terus melaju. Kita selaku generasi penerus bangsa mau tidak mau siap tidak bersaing dengan kehidupan yang masa akan datang. Kalau kita tidak bisa bersaing, kita akan menjadi kebanyakan orang yang mencari kerja dan kita nggak bisa cari kerja. Itu di situ. Kedua, bekali diri kita dengan hal-hal yang punya skill yang memang tidak bakal digantikan sama robot. Kalau robot misalnya dia bisa dengan tenaga kasar itu bisa diganti sama robot. Karena dengan menggunakan teknologi dan lainnya itu bisa. Resepsionis bisa digantikan sama robot. Ya kan? Anda misalnya pelayan mau ke hotel, Anda ke hotel di depan dilayani sama resepsionis itu robot, bisa. Seorang guru, seorang dosen bisa digantikan. Sudah ada pembawa berita dengan menggunakan robot ya. Kemudian juga dengan menggunakan AI yang ada, walaupun masih kasar ya dari istilahnya ininya mereka masih ini. Kemudian juga sama, halnya dosen juga bisa digantikan. Sudah ada dosen dengan menggunakan robot dosen yang sudah dibuatkan dengan cerdasan AI, kemudian yang diajarinya adalah manusia, sementara adalah robot. Cuma hal seperti ini yang tidak bisa digantikan itu adalah bagaimana caranya itu kita mempersiapkan diri kita untuk bisa bersaing ke depan. Salah satunya ada kuliah. Kuliah mau tidak mau ini adalah salah satu investasi dari leher ke atas. Kalau dari leher ke atas investasi kita mau tidak mau kita akan menjadi orang yang memang ketika orang kebanyakan tidak bekerja, tidak bisa bersaing, kita bisa bersaing. Jangan ada statement, Pak, lulusan SMA, lulusan S1 aja nganggur. Dibalik, itu lulusan S1 nganggur. Gimana lulusan SD, lulusan SMP, lulusan SMA? Lebih nganggur lagi mereka. Kedua, ketika mereka tidak bisa bersaing, paling mereka harus bisa menjadi orang tenaga kerja serabutan. Yang memang mereka bisa hidup di zamannya. Tapi 20 tahun ke depan apakah yakin dengan serabutan itu akan tetap ada? Indonesia adalah negara yang unik.
Indonesia adalah negara yang saya katakan itu notabene-nya itu dari Sabang sampai Merauke ini tidak bisa merata secara sempurna ya. Kalau masih ada yang ke sawah ya bawa cangkul, ya kan? Indonesia tidak akan benar cepat secepat Jepang, secepat Cina untuk berubah ke arah dengan menggunakan 5G, nggak bakalan perubahannya. Ya sekarang yang disiapkan adalah kita bekali, ilmu kita dibekali. Sekarang tuh Indonesia itu harus siap kita. Pertama, kita punya pendidikan, wajib. Kedua, kita jago di bahasa Inggris, wajib. Ketiga, kita bekali diri kita dengan perkembangan teknologi, wajib. Makanya salah satunya saya juga kuliah S2 lagi, S2 komputer. Itu salah satunya saya mempersiapkan diri saya ke depan, saya bisa menjadi orang yang mengerti tentang di bidang IT, tentang di bidang bagaimana perkembangan zaman ke depan. Bahkan itulah yang menyebabkan saya kenapa saya ngambil kuliah S2 kembali yang kedua kalinya untuk ngambil magister komputer. Itu salah satunya. Dan di sana saya belajar, ternyata benar ke depan perkembangan teknologi semakin berkembang dari tahun ke tahun akan semakin menakutkan. Karena kenapa? Karena banyak tergantikan dengan menggunakan tenaga-tenaga robot ke depan. Jadi kita tidak harus takut dengan hal itu. Yang kita takutkan adalah kita kehilangan semangat, kita kehilangan hal yang berhubungan dengan kemakmuran kita. Kita berpikir sekarang ini bersaing itu tidak bersaing dengan hal sesama manusia, tapi bersaing dengan robot. Hal yang perlu kita bangun dalam diri kita ke depan yang tidak akan dimiliki robot sampai kapanpun itu cuma akhlak dan karakter yang ada. Makanya kalau kita robot disetting di program A, keluarnya A, disetting ilmu kedokteran dalam otaknya, semuanya pinter otaknya, otak dokter semuanya, dia keluh kesah dengan ngobrol dengan ini bisa. Kan bisa ya kita ngobrol sama Google ya. Kita lagi galau ngobrol sama Google, kan dijawab sama Google ya. Nah itu sama, robot itu begitu. Nah nanti robot itu nggak bisa sopan santun, akhlak, karakter itu tidak ada. Maka ke depan yang akan menjadi pemenang ke depan manusia dengan robot itu adalah ketika kita masuk ke dalam perusahaan, yang penting kita punya akhlak, punya karakter jujur yang baik, punya akhlak yang baik. Ini yang memang sulit. Karena kenapa? Robot itu yang nyeting masih manusia. Ketika manusianya baik, pemikirannya baik, otomatis dalam otak dikembangkan di dalam diri itu juga baik. Benar. Tapi kalau misalnya orang operatornya nggak baik, dia nggak jujur, dia apa segala macam, sehingga dia men-setting robotnya pun dengan hal yang kurang baik ke depan itu. Makanya ke depan nanti mungkin akan ada sekolah kepribadian, akan ada mungkin sekolah attitude, ya, sekolah mungkin Harry Potter itu sudah ada Harry Potter dan sebagainya, gitu. Bahkan Anda sekarang sekolah-sekolah untuk dunia psikolog aja ya, psikologi. Anda yang jadi seorang psikolog itu ada di lembaga non formal. Anda belajar hipnoterapi, Anda belajar neurolinguistic programming. Itu bagaimana caranya Anda itu untuk bisa mengobati orang yang orang sakitnya psikis bukan sakit fisik. Itu bisa. Dan itu diakuin secara formal, non formal di Indonesia. Di luar negeri sudah ada jurusan kuliahnya seperti itu. Kalau Harry Potter itu juga sama. Itu kan itu imajinasinya luar biasa tuh, J.K. Rowling itu. Luar biasa. Membuat imajinasi baru. Jadi teman-teman gak usah takut ya dengan perkembangan zaman. Perkembangan itu pasti. Yang nanti ke depan teman-teman itu bisa berpikir, oh saya nanti punya teman robot. Atau mungkin Anda akan beli robot ya buat menemani Anda di rumah jadi asisten rumah tangga ya. Atau mungkin jadi istri di sana gitu ya. Mau? Wow, boleh. Karena itu nggak ada undang-undangnya kan, belum ada undang-undangnya, baru ada undang-undang ITE ke depan. 4 manusia 6 robot. Jadi nanti robot tersebut itu satu, ada keuntungannya. Kalau punya robot itu keuntungannya dan wajahnya tidak akan berubah sampai kapanpun. Dia tidak menua. Nggak pakai skincare. Tidak pakai skincare. Terus apa lagi? Tidak belanja, tidak ajak shopping, tidak butuh healing ya, tidak butuh makan ya. Turun mesin sama ganti oli doang. Turun mesin. Hibur apa? Iya, artinya apa? Itu dampak positifnya gitu. Jadi kalau saran saya, yang gak usah takut ya. Disiapin diri kita nih. Kalau diri kita siap mampu bersaing, intinya kita gak usah mikirin yang lain. Karena orang sendiri dia punya tanggung jawabnya masing-masing. Makanya saya selalu mengatakan, saya bilang sama adik saya kemarin baru lulus S1 sarjana, saya bilang, Dek,
terusin mengambil S2 di bulan Januari Februari. Kenapa? Karena kalau misalnya Anda tidak S2, ya minimal nanti ke depan mau bikin usaha apapun silahkan. Tetapi pendidikan penting, minimal S2 itu harus punya dalam hidup kita. Ya, saya sih bergerak di dosen itu satu lah. Kalau di Muslim kan ada satu ini kan, ketika kita meninggal dunia ada 3 amalan yang tidak akan terputus dalam hidup kita. Ya, yang pertama adalah amal kita, amal jariah kita, ya kan? Yang kedua adalah anak yang soleh kalau kita punya keturunan. Yang ketiga adalah ilmu yang bermanfaat. Nah, makanya ketika saya berpikir, dulu saya guru, saya makanya ke dosen itu bukan salah satu profesi yang memang ini, tapi dia adalah salah satu aset kita, investasi akhirat kita yang bisa kita inginkan. Dan jangan sampai nanti ke depan kita punya usaha apapun, kita kerja di manapun, sharing ilmu itu wajib. Sehingga kita kebutuhan ilmu kita itu bisa dikembangkan dan bisa di-sharingkan sama siapapun, dan itu bisa menjadi perubahan di dalam hidup kita sampai dengan orang itu bisa memakai ilmu kita sampai dia meninggal. Itu masih ada pahala buat kita. Ya, yang penting jangan memberikan ya amal jariah wajib ya. Yang penting jangan memberikan dosa jariah. Dosa yang terus-menerus sepanjang masa. Apalagi sekarang rekam jejak digital kita tuh terikot semua. Hati-hati sekarang. Influencer swap. Hati-hati sekarang. Makanya sekarang gini, Anda bijaklah dalam menggunakan media sosial. Facebook, Instagram, Twitter, Anda gunakan TikTok dan sebagainya, ya. Itu hati-hati. Karena itu akan jadi rekam jejak digital Anda. Sampai kapanpun akan Anda merekam. Kemudian handphone juga sama nih. Ini rekam jejak digital ini jangan sampai ketika Anda punya handphone, kemudian handphone ini sudah Anda berpindah tangan ke orang lain, Anda jual segala macam, hati-hati. Rahasia privasi dalam handphone ini bisa dikembalikan seketika sama orang yang memang mengerti di bidang IT. Ya kan? Makanya handphone sebisa mungkin pakai sampai benar-benar dia mati. Ketika sudah mati, Anda hancurkan. Ketika sudah Anda hancurkan, aman Anda di situ. Tapi kalau berpindah tangan sama orang lain, saya nggak tahu dalamnya apa yang ada di sini. Rahasia Anda akan ada semua di situ. Ya, maka bijaklah dalam menggunakan sekarang. Kembali sekarang juga hati-hati dalam berbicara dan segala macam, karena itu akan terikot, akan menjadi rekam jejak digital kita, yaitu akan menjadi masalah buat ke depan kita. Gitu ya. Tetap semangat, jadi nggak usah takut. Wah, 5G pasti. Tapi yakin dengan adanya 5G, Indonesia ke depan itu akan menjadi lebih lagi. Karena Jepang dan Cina itu sudah ada MOU khusus. 2 tahun, 3 tahun ke depan tuh mereka lagi sedang merencanakan bagaimana percepatan ke 5G. Ini HP saya masih 4G nih, mau tidak mau harus berubah nanti. Harus berubah ke 5G. Sudah mulai sinyalnya udah mulai agak kurang bagus kan. Karena sekarang sudah ada HP yang sudah menggunakan 5G. Mungkin tahun depan siap-siap. Makanya yang mau beli handphone baru sudah langsung menggunakan yang 5G saja ya. Gunakan itu. Cukup? Kalau cukup saya akhiri sampai di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.